Kisah ini dimulai dengan dua kakak beradik perempuan yang bernama Ginger dan Bridget. Sambil menunggang kuda, keduanya terlihat melewati hutan selama musim dingin yang sangat ekstrim. Ketika sampai di suatu titik, mereka terpaksa berjalan kaki. Hal itu dikarenakan kuda yang mereka gunakan tampak sangat ketakutan. Selama perjalanan, Ginger dan Bridget sempat melihat berbagai macam simbol adat yang tergantung di pepohonan. Dari sana mereka kemudian tiba di sebuah perkemahan yang terlihat hancur dan dipenuhi dengan bercak-bercak darah. Seorang wanita tua lalu muncul dan berdiri di dekat mereka. Begitu didekati, wanita tua itu mengatakan bahwa dia telah kehilangan saudara perempuannya, termasuk para penduduk yang ada di sini yang sudah pergi selama musim panas. Wanita tua itu kemudian memberikan kalung tengkorak sapi, sambil berkata, "Bunuhlah anak laki-laki itu, atau salah satu dari saudara perempuan lainnya." Nah, di tengah obrolan, kuda mereka tiba-tiba terlihat ketakutan, dan akhirnya melarikan diri. Karena nggak mau kehilangan kuda tersebut, keduanya lalu berusaha mengejar. Namun sial, begitu sampai di suatu lokasi, Bridget malah terkena jebakan. Karena perangkap itu tidak bisa dibuka begitu aja, Ginger lalu memutuskan untuk meminta bantuan kepada si wanita tua tadi. Kemudian setelah ditinggal, Bridget dikagetkan dengan kemunculan seorang pemuda yang bernama Hunter yang terlihat mendekat bersama dengan serigala peliharanya. Ginger yang sudah kembali sempat berusaha menyelamatkan Bridget, namun dia berhasil dilumpuhkan oleh Hunter dengan melemparkan ketapel. Rupanya si pemburu ini tidak berniat jahat, di mana dia malah membantu Bridget untuk membuka perangkap dan mengobati luka-lukanya. Karena nggak punya tujuan, keduanya lalu mengikuti Hunter ke sebuah benteng. Seorang penjaga bernama Cormac lalu membukakan pintu, meskipun dia tampak bingung dengan kedatangan Hunter yang membawa dua gadis asing. Saat berjalan memasuki benteng, Ginger dan Bridget melihat beberapa makam bersama dengan seorang penduduk yang tampak sedang berdoa di area makam itu. Dari sana, seorang pria bernama James lalu muncul dan memaki Cormac karena telah mengizinkan orang yang tidak dikenal masuk ke dalam benteng. Di tengah perdebatan, pemimpin di tempat ini bernama Roland datang dan menyuruh James untuk mundur, sambil meminta Bridget menunjukkan luka di kakinya. Nah, setelah menjelaskan luka tersebut, Ginger mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan bersama dengan sang ayah dengan tujuan pergi ke wilayah barat. Namun sayangnya perahu yang mereka naiki terbalik sehingga membuat orang tua mereka tewas, sementara Ginger dan Bridget terdampar di wilayah ini. Meskipun banyak dari penghuni benteng yang tidak setuju, namun Roland rupanya memperbolehkan mereka untuk tinggal di sini sementara waktu. Kemudian, keduanya lalu dibawa masuk ke ruang perawatan. Seorang dokter bernama Murphy merawat luka Bridget menggunakan obat-obatan dan juga beberapa ekor lintah. Dalam obrolannya, Ginger sempat menanyakan tentang kenapa terdapat banyak kuburan di area ini dan kenapa juga jumlah penduduk di area ini sangat sedikit. Mendengar pertanyaan itu, Murphy tidak langsung menjawabnya, di mana dia hanya mengatakan kalau semua orang telah pergi dan sisanya meninggal karena sudah waktunya. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda bernama Finn mengantar Ginger dan Bridget menuju ke kamar mereka, yang mana kamar ini merupakan kamar milik Jeffrey, putranya Roland yang telah meninggal beberapa minggu yang lalu. Malam harinya, Ginger dan Bridget diundang untuk makan malam bersama. Ketika semua orang sedang menikmati makanan, Hunter kemudian masuk dan ikut bergabung sambil meletakkan rahang serigala di atas meja makan. Ketegangan lalu terjadi pada saat James bersama dengan beberapa orang lainnya membuat tuduhan terhadap Hunter dengan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Hunter dengan tetap berada di sini. Karena menurut si James, semua penduduk asli itu harusnya sudah lama pergi, meninggalkan mereka. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hunter? Hunter yang nggak menerima tuduhan-tuduhan itu, lalu menyerang dan mengarahkan pisau miliknya tepat di lehernya si James. Hunter mengatakan bahwa tinggal di sini adalah keinginannya sendiri. Ditambah lagi, semua keputusan itu adalah keinginan dari Roland selaku pemimpin di sini. Nah, di tengah perdebatan, tiba-tiba mereka mendengar auman dari luar benteng, yang seketika aja membuat Roland memutuskan untuk mengakhiri acara makan malam. Dari sana, Ginger dan Bridget kemudian dibawa oleh seorang pendeta yang bernama Gilbert menuju ke kamar mereka.
Sebelum masuk, Gilbert sempat memberitahu bahwa benteng yang mereka bangun ini adalah satu-satunya pertahanan yang bisa melindungi mereka dari serangan iblis yang berada di dalam hutan. What is that? Demons. Don't forget to say your prayers, ladies. Di tengah malam, pada saat semua orang sedang tertidur, Ginger mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang mengerikan. Ketika terbangun, Ginger kemudian pergi ke kamar mandi. Namun begitu selesai, dia mendengar suara aneh yang ada di sebuah ruangan. Begitu diperiksa, Ginger menemukan seorang anak laki-laki yang tengah meringkuk di sudut ruangan itu. Tapi pada saat dia mendekatinya, pagi harinya, Ginger yang panik langsung membangunkan Bridget, di mana Ginger meminta supaya mereka segera pergi dari tempat ini, sambil menjelaskan bahwa semalam itu dia telah digigit oleh seorang bocah yang terlihat seperti makhluk mengerikan. Sambil membawa 2 buah pedang, keduanya lalu keluar menuju ke gerbang utama dan berhasil membuka kunci gerbang. Namun tiba-tiba aja keduanya menyadari kalau aksi mereka itu telah diketahui oleh James. Perkelahian sempat terjadi, tapi pada saat Bridget berhasil merebut senapan milik James dan menodongkannya, tanpa diduga seekor makhluk terdengar mulai memaksa masuk ke dalam benteng. Kaget dengan situasi itu, Ginger dan Bridget kemudian berusaha untuk bersembunyi. Di sini, mereka bertemu dengan Gilbert yang memberitahu bahwa ada seekor makhluk yang berhasil masuk. Dari sana, Gilbert lalu membawa kedua gadis itu untuk bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Namun yang tidak diketahui oleh mereka adalah ternyata si Gilbert sengaja memasukkan dan mengunci keduanya bersama dengan seekor makhluk. Untungnya, Hunter yang mendengar teriakan segera datang dan menembak makhluk itu dari seberang bangunan. Nah, setelah selamat, Ginger memberitahu Roland bahwa Gilbert telah dengan sengaja mengunci mereka bersama dengan makhluk itu. Namun karena keadaan di luar masih sangat berbahaya, Roland kemudian meminta kepada Ginger dan Bridget agar segera kembali dan bersembunyi di kamar mereka. Sebelum pergi, Hunter sempat menatap keduanya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa pribumi, serta beberapa kalimat yang berbunyi hitam dan merah. Selama berada di kamar, mereka mendengar suara tembakan, disertai raungan makhluk-makhluk buas yang ada di luar gerbang. Next, beberapa saat kemudian, Ginger yang terbangun di tempat tidur menemukan kalau Bridget telah menghilang dari kamarnya. Pada saat mencarinya, Ginger bertemu dengan Hunter yang kemudian melihat luka di bahunya. Dari sana, Hunter lalu mengoleskan obat ke luka tersebut, di mana keduanya tanpa diduga tiba-tiba malah berciuman, yang membuat Ginger mendapatkan sedikit penglihatan. Nah, ternyata apa yang baru aja terjadi hanyalah sebuah mimpi. Hal itu diketahui setelah Ginger terbangun dan mendapati kalau tubuhnya sudah tercecer banyak darah dari luka yang ada di bahunya. Karena luka tersebut semakin parah, Bridget lalu berinisiatif membawa saudarinya itu menemui Dr. Murphy. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat seekor binatang mati yang berhasil dibunuh dari kejadian sebelumnya. Kemudian, begitu tiba di ruangannya si Murphy, keduanya malah menemukan Finn yang sedang memotong-motong lintah dengan noda merah di sekitar mulutnya. Gak lama kemudian, Murphy lalu tiba dengan membawa senapan sambil bertanya apakah Finn telah digigit oleh makhluk yang menyerang mereka. Mendengar pertanyaan itu, Finn menyangkalnya. Namun, untuk membuktikannya, Murphy lalu meminta kepada Finn untuk menaruh lintah di dadanya. Jadi, lintah-lintah itu biasa digunakan oleh Murphy untuk membuktikan apakah seseorang telah terinfeksi atau enggak. Makanya pada saat dia mengobati lukanya Bridget di bagian awal tadi, Murphy juga menggunakan lintah agar mengetahui apakah Bridget baik-baik aja. Get yourself a leech on your chest. Nah, setelah melihat konsekuensi itu, Ginger dan Bridget pada akhirnya tidak jadi memberitahu perihal luka yang diderita oleh Ginger. Begitu berada di luar, keduanya menyaksikan dari dekat tubuh dari makhluk yang telah mati, yang diperkirakan ukurannya itu sama dengan seorang pria.
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa binatang ini dulunya merupakan bagian dari anggota mereka yang telah berubah akibat tergigit oleh makhluk yang sama. Semua orang yang ada di sini lalu mulai berdebat mengenai apakah mereka harus meninggalkan tempat ini atau enggak. Suara mereka lalu terbagi. Ada yang setuju, ada juga yang tetap ingin berada di sini. Dan salah satu orang yang ingin tetap berada di sini adalah si Roland. Di tengah perdebatan, Ginger dan Bridget memilih untuk kembali ke kamar mereka. Setelah berada di kamar, Ginger memberitahu Bridget bahwa sosok yang telah menggigitnya kemungkinan adalah putranya Roland sendiri, yang sebelumnya diketahui telah meninggal, yang padahal anaknya Roland telah terinfeksi. Ginger sangat yakin kalau Roland telah berbohong. Hal itu didasari karena dia bisa mencium aroma darah dari tubuh seseorang, yang itu artinya Ginger juga sudah terinfeksi. Sementara itu, Roland yang sedang membawakan makanan untuk putranya mendapati kalau ruangan tersebut ternyata telah kosong. Selain itu, di ruangan ini, dia juga menemukan kalung milik Ginger yang terjatuh di lantai. Beberapa saat kemudian, Ginger yang sedang bersih-bersih tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang bernama Cloud, yang memberitahu Ginger bagaimana caranya mencegah seseorang yang telah terinfeksi. Jadi pada waktu dia kecil, kakaknya itu pernah menceritakan bahwa jika dirinya terkena gigitan, maka dia hanya perlu membunuh makhluk yang telah menggigitnya demi untuk mematahkan kutukan tersebut. Next, di adegan berikutnya, diperlihatkan bagaimana para penduduk sekarang sedang melakukan pemakaman terhadap jasadnya Finn dan juga seekor makhluk. Finn dikuburkan selayaknya manusia, sementara jasad dari monster itu dilemparkan ke dalam api, di mana kepalanya kemudian ditancapkan keluar gerbang sebagai peringatan bagi para monster yang lainnya. Sementara itu, Ginger yang kondisinya semakin memburuk, sekarang mengalami halusinasi pada saat dia melihat Jeffrey yang kini berada di dalam kamarnya. Ketika mendekat, Jeffrey hanya mengatakan kalau dia sangat merindukan sosok ibunya, di mana setelah itu, Jeffrey kemudian pergi dan menghilang. Malam harinya, Bridget yang memeriksa kondisi Ginger menemukan kalau luka di lengannya sekarang mulai ditumbuhi oleh bulu. Nah, karena nggak mau membuat saudaranya itu khawatir, Bridget lalu memutuskan untuk tidak memberitahukannya sambil pergi keluar kamar. Namun pada saat berada di luar, dia bertemu dengan Roland yang memberitahu Bridget perihal Ginger yang telah terinfeksi akibat masuk ke dalam ruangan razia dan membiarkan putranya Jeffrey keluar. Di kesempatan ini, Roland tidak menyalahkan Ginger. Roland hanya menjelaskan bagaimana istrinya telah terbunuh dan juga putranya yang telah terinfeksi, sambil menyerahkan kalung milik Ginger yang dia temukan kepada Bridget. Sementara itu, Ginger yang terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan kemunculan Jeffrey yang masuk ke dalam kamar. Bridget yang mendengar suara teriakan kemudian kembali masuk ke dalam kamar, yang mana hal itu membuat Jeffrey ketakutan dan berlari ke atas loteng. Nah, seseorang bernama Seamus yang sedang berada di kamarnya tanpa sengaja juga ikut mendengar suara gaduh di loteng. Tapi pada saat dia memeriksa, Seamus malah diserang oleh Jeffrey. Dari sana, James dan beberapa orang kemudian menemukan tubuh Seamus yang sudah tidak bernyawa. Tapi pada saat memeriksa kondisinya, mereka malah menemukan rambut milik Ginger yang sebelumnya terbawa oleh Jeffrey. Nah, dengan bukti itu, orang-orang lalu berpikir kalau kedua kakak beradik itu adalah pelakunya. Untungnya, Roland segera diberitahu oleh seorang pemuda yang bernama Milo. Roland berhasil mencegah James pada saat dia berniat menyiksa Bridget. Dari sana, Roland dan Bridget lalu pergi menemui Dr. Murphy yang berusaha menempelkan lintah ke tubuhnya Ginger. Nah, karena perintahnya tidak didengar, Roland dengan terpaksa menembakkan senjata ke arah Murphy dan membuatnya tewas seketika. Yang mana hal itu sengaja dia lakukan atas permintaan Bridget. Karena kalau Roland tidak mau menolong Ginger, maka dia mengancam akan memberitahukan semua orang perihal Jeffrey yang selama ini sengaja disembunyikan. Demi menghindari kecurigaan, Roland kemudian meminta kepada Ginger untuk segera pergi dari tempat ini. Di sini, Ginger menyadari kalau perkataan si wanita tua di awal cerita tadi tentang membunuh anak laki-laki itu atau salah satu saudara perempuan lainnya. Yang artinya, jika Ginger ingin selamat, maka dia harus menghabisi Jeffrey atau dia sendiri yang harus menyerahkan diri kepada Bridget.
Next, kemudian setelah mengambil bayonet dan mengunci Bridget di dalam ruangan, dengan cepat Ginger lalu pergi keluar. Dalam pencariannya, Ginger sempat melihat bagaimana James dan Cloud mengusir Milo keluar akibat aksinya yang mengadu kepada Roland sebelumnya. Dari sana, Ginger kemudian melanjutkan perjalanan ke area pemakaman, di mana dia pada akhirnya menemukan Jeffrey di makam ibunya. Nah, nyatanya Ginger tidak tega untuk membunuh anak laki-laki itu. Karena nggak lama berselang, Cormac yang melihat ada yang nggak beres, langsung berteriak sambil menembak ke arah Jeffrey, yang kemudian membuat keduanya berlari menyelamatkan diri. Sementara itu di kamar, Hunter diam-diam mendatangi Bridget untuk memberitahukannya perihal dirinya yang akan membawa Bridget ke tempat yang aman. Hunter menjelaskan kalau dia sudah sejak lama mendapatkan penglihatan tentang kedua gadis ini, di mana dia juga diminta oleh si wanita tua yang merupakan seorang peramal yang bisa melihat masa depan untuk segera melindungi Bridget. Di luar, beberapa orang rupanya telah berhasil menangkap Jeffrey. Roland yang mengetahuinya dengan santai lalu keluar dan berjalan ke arah Jeffrey. Di momen ini, ketegangan sempat terjadi pada saat Roland berusaha melindungi anaknya itu. James dan yang lainnya yang sudah muak dengan kebohongan ini, lalu mencoba menjatuhkan Roland. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, Roland ternyata memilih untuk menghabisi Jeffrey pada saat putranya itu berniat melarikan diri. Take him. Mutiny's over. Dengan tidak berhasilnya Ginger membunuh Jeffrey, maka itu berarti dia tidak bisa menghilangkan kutukan. Karena itu, atas rekomendasi dari Roland, mereka berdua kemudian memutuskan untuk keluar dari benteng dan berusaha mencari keberadaan Hunter yang sebelumnya berjanji kepada Bridget. Setelah berada di luar, keduanya kemudian bertemu dengan Milo yang sedang bersembunyi. Namun pada saat Milo diminta untuk mengantarkan mereka ke goa milik Hunter, tiba-tiba sekelompok makhluk mulai melakukan teror. Dalam kepanikan itu, Bridget tanpa sengaja menemukan tubuh Milo yang telah dimangsa. Rupanya, Milo telah diserang oleh Ginger sendiri, yang mengaku kalau dia tidak bisa menahan rasa lapar yang menggerogoti tubuhnya. Dari sana, Bridget kemudian membawa Ginger menuju ke goa milik Hunter, di mana mereka lalu bertemu dengan si wanita tua di dalam goa tersebut, bersama dengan Hunter yang muncul setelahnya. Nah, si wanita tua ini mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Namun meskipun begitu, dia rupanya tetap akan membantu mereka. Sambil membuat ramuan, Hunter bercerita bahwa semuanya ini terjadi akibat ulah bangsa Eropa yang datang sambil membawa penyakit bersama dengan sosok makhluk yang bernama Wendigo, sang pembawa kehancuran yang kemudian juga membawa dua orang saudari, di mana cinta dan kematian yang nantinya akan menentukan jalan selanjutnya. Wanita tua itu kemudian memberikan ramuan untuk diminum, sehingga nantinya mereka bakal mendapatkan penglihatan. Di dalam mimpinya, Bridget berada di area bersalju dengan pisau di tangannya. Dari sana, Bridget kemudian menemukan si wanita tua dalam keadaan yang telah tewas. Dalam kondisi ketakutan, dia lalu pindah ke benteng dan melihat sosok manusia serigala yang kemudian berubah menjadi Ginger. Gak berapa lama setelahnya, dia melihat Hunter yang mendekati dan mencoba membunuh Ginger. Nah, karena gak mau terjadi apa-apa dengan saudarinya, dia lalu bergegas untuk menyerang Hunter. Tapi sialnya, pisau tersebut malah menusuk ke arah Ginger, tepat di dadanya. Next, Bridget kemudian terbangun, di mana dia menemukan kalau si wanita tua itu rupanya juga telah tewas seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Ketika bertemu dengan Hunter, Bridget mengetahui kalau Ginger telah membunuh si wanita tua. Di sini Hunter menjelaskan bahwa Bridget harus membunuh Ginger, di mana itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menghentikan semua kejadian ini. Namun jika Bridget yang terbunuh, maka kutukan itu akan tetap tinggal di tempat ini. Singkat cerita, pergilah mereka ke arah benteng, dan begitu sampai, Hunter langsung menyerahkan Bridget kepada James untuk dijadikan umpan. Malam harinya, Bridget yang sudah diikat lalu dilempar keluar. Gak lama berselang, Ginger kemudian mendekati gerbang dan meminta untuk dibiarkan menemui saudarinya. Tapi begitu masuk, James dan Cormac rupanya langsung menghajarnya.
Di lain sisi, Gilbert yang hendak membakar Bridget ditolong oleh Hunter yang menembakkan panah ke lengannya. Nasib Gilbert lalu harus berakhir tragis setelah Roland yang baru aja muncul dipaksa untuk membakar Bridget, yang kemudian membuat Roland menjadi marah. Father. Sementara itu, James yang terus aja memukuli Ginger tanpa diduga mendapatkan serangan balasan. Setelah dengan gerakan cepat, tangannya Ginger berhasil membuat James tewas seketika. Dari sana, Ginger kemudian membuka pintu gerbang, sehingga membuat semua makhluk serigala langsung masuk ke dalam benteng. Dalam peristiwa itu, Roland yang terluka kemudian melepaskan ikatan Bridget dan memintanya supaya segera menemui saudarinya. Dari sana, Roland lalu berjalan ke dalam ruangannya dan membakar seluruh bangunan demi menghapus semua kesalahan yang telah dia lakukan. Sementara itu di luar, keadaan semakin gak menentu setelah Hunter terkena gigitan oleh salah satu serigala. Hunter yang mengetahui kalau Ginger sekarang sedang berjalan ke arah mereka, lalu dengan cepat memberikan pisau dan meminta Bridget untuk membunuh saudarinya itu demi mengakhiri kutukan. Tapi alih-alih melakukannya, Bridget malah berbalik dan menusukkan pisau itu ke dadanya si Hunter. Setelah kejadian itu, Bridget kemudian berbaring di pangkuan Ginger sambil mengeluhkan tentang betapa dinginnya suasana di sekitar. Ginger yang mendengarnya lalu menjawab kalau dia tidak merasakan apa-apa. Nah, apa yang dilakukan oleh Bridget sebelumnya memang tidak mematahkan kutukan, melainkan malah memperkuat kutukan itu dengan cara memilih untuk membiarkan saudarinya tetap hidup. Di sini, Bridget dan Ginger lalu bersumpah untuk saling melindungi, di mana Bridget kemudian mengulurkan tangannya yang terluka dan menempelkan di tangannya Ginger yang juga terluka, yang mana mulai sekarang darah mereka sudah bercampur dan mengubah Bridget menjadi seperti Ginger. Itulah tadi alur cerita film Ginger Snaps Back the Beginning yang diproduksi tahun 2004. Yang mana film ini berfungsi sebagai prequel dari film Ginger Snap tahun 2000 dan juga Ginger Snaps yang kedua yang berjudul Unleashed yang juga diproduksi tahun 2004. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren